Hai guys, jadi siang ini gue sedikit mau sharing, lebih ke berbagi informasi aja sih, cara penggunaan ataupun untuk merawat kulit agar kulit kalian tetap bersih, kemudian juga lebih cerah. No suntik-suntik atau apa enggak, aku cuma pakai produk aja, dan itu produknya mudah ditemukan di mall-mall terdekat, ataupun tempat terdekat kalian yang ada mallnya ya gitu deh ya. Oke, kalau untuk yang pertama, gua ke bagian kepala atau wajah dulu ya. Kalau untuk rambut, gua sering ya seperti biasa cream bath. Kemudian juga cream bathnya ya seperti ala kadarnya, apalagi sedang pandemi kayak gini ya. Gua lebih ya rutin sampo sehari setidaknya 2 kali. Kemudian juga gue pakai conditioner, kayak kali ini nih gue habis pakai conditioner karena habis selesai mandi. Itu conditionernya minimal ya, setidaknya kalian penggunanya seminggu sekali 2 kali deh kalian harus conditioner, biar itu untuk menjaga agar rambut kalian tetap ternutrisi, yang tetap sehat ya. Itu untuk bagian kepala. Kemudian untuk bagian wajah, kalau bagian wajah memang gua pakai skincare. Ini skincare-nya udah lama banget gue pakai karena cocok ya untuk kulit gue. Gue pakainya dari tahun 2014, ingat banget, gue direkomendasi teman gue. Untuk skincare ini gue pakai dari 2014 sampai sekarang. Untuk skincare-nya oke, tadi sudah, ntar gue tunjukin foto-fotonya. Ini untuk skincare-nya, gue mulai dari, kalau untuk ini untuk sabun mukanya, gue pakai yang Acne Facial Wash karena dulu itu kulit gue bermasalah dengan wajah karena terlalu banyak jerawat. Gue direkomendasikan teman gue, sebelumnya gue udah pernah coba beberapa skincare yang lain, cuman memang gak cocok ya, karena memang untuk skincare itu tergantung cocok atau enggaknya. Gue nggak ngejat ataupun nggak bilang skincare yang lain nggak bagus, enggak. Atau banyak teman-teman gue yang pakai skincare yang pernah gue pakai, cuman di guanya mungkin nggak cocok. Kebetulan gue pakai skincare itu ya Natalie Skincare, itu yang cocok di gue. Ini untuk facial washnya, karena setelah gue searching atau gue baca-baca juga, dan dokternya juga ini pernah menginformasikan, ntar kalian cek aja di Instagramnya, ntar gue tag. Itu kalau untuk sabun muka atau facial wash itu lebih baik yang yang tidak mengeluarkan busa atau busanya sangat sedikit. Gue juga lupa manfaatnya apa, yang jelas itu manfaatnya baik untuk kesehatan muka kita. Ini ntar kalian tinggal cek aja di Instagram. Kemudian kalau untuk tonernya, gue juga pakai toner skincare-nya Natalie Skincare. Ini untuk tonernya ya. Kemudian untuk krim paginya ini ada 2. Kebetulan gue udah di tahap ini. Sebelumnya tetap ya, gue saranin kalian, ini kebetulan skincare ini ada di Kota Jambi. Kalau kalian ada di Kota Jambi, sebaiknya sebelum menggunakan produk ini kalian konsultasi dulu dengan dokternya yang ada di klinik skincare. Untuk konsultasinya bisa langsung datang ke kliniknya langsung, karena di sana juga sudah sesuai dengan protokol pemerintah untuk menjalankan protokol pemerintah terkait kondisi pandemik sekarang ini. Nah, ini untuk krim paginya. Sekarang gue udah di tahap penggunaan, kelihatan nggak sih? Ya, ini moisture ini kegunaannya kalau nggak salah ya, ini lebih ke untuk melembabkan kulit wajah. Yang jelas ini untuk menutrisi ya, untuk menutrisi wajah biar nggak kering. Kemudian ini hair spray-nya. Ya, ini hair spray-nya. Ini spray-nya kegunaannya ini untuk lebih ke sunblock ya. Jadi pada saat kalian terpapar langsung oleh sinar matahari, kalian bisa menggunakan hair spray. Dulu gua sempat penggunaan krim-krim pagi ataupun malamnya itu ganti dari klinik Natalie Skincare karena memang sesuai dengan hasil konsultasi gua dengan dokternya. Udah, ini untuk krim paginya. Kemudian malamnya, sekarang gue ada 3 krim. Nih, gue review satu-satu ya. Oke.
Ini manfaatnya sama, ini untuk membersihkan kulit wajah kalian agar lebih tetap cerah. Ini gue belum pakai apa-apa loh. Ini gue belum pakai apa-apa. Yang pertama, setelah kalian penggunaannya langsung ya. Tadi kalau krim pagi juga bersihkan dulu muka kalian dengan facial wash dulu. Setelah dibersihkan, kemudian kalian tap-tap menggunakan kapas, kemudian tonernya ya. Tips aja untuk penggunaan tonernya itu jangan digosok, cuman ditap-tap doang ya. Itu untuk tonernya. Setelah itu kalian lanjutkan dengan penggunaan krim paginya itu Moisture. Kalau gue nih yang Moisture, tergantung sih kalian nanti setelah hasil konsulnya, lihat kondisi muka kalian, cocoknya pakai apa dulu. Kemudian setelah itu gue menggunakan hairspray. Ini yang botol kecilnya sih, cuma udah mau habis, jadi gue order lagi kemarin. Nah, sedikit tips informasi juga untuk pemesanan krim Natali Skincare sekarang sudah bisa di Shopee. Jadi kalian tinggal cek aja. Kemudian setelah itu kalau malamnya gue tetap penggunaan facial wash, kemudian tonernya dengan penggunaan yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah itu kalian lanjut sesuai dengan hasil konsul kalian. Kebetulan gue ini pakai whitening gelnya. Ini whitening gelnya. Oke, setelah digunakan. Nah, tips juga nih kalau penggunaan krim malam ya, whitening gelnya itu jangan terlalu tebal. Tipis-tipis aja, yang penting merata. Usahakan tidak mengenai lingkaran mata, sama lingkaran sini ya, karena di sini sensitif, takutnya nanti iritasi. Kemudian setelah penggunaan ini, kemudian kalian lanjut ke night cream. Kalau untuk night cream maupun krim malamnya itu kan tergantung kondisi wajah ya. Jadi kalian kalau gue sih sekarang lebih ke awalnya karena kondisi muka gue itu paling sensitif kalau udah outdoor. Jadi dia langsung gosong. Gue pakai night cream H5. Cuman info dari dokter ataupun dari pihak Natali Skincare-nya, penggunaan night cream H5 ini tidak bisa digunakan untuk dalam jangka waktu yang lama. Artinya, ini digunakan apabila sesuai dengan instruksi dari dokternya dan kondisi wajah. Makanya, gue paling sering kalau udah krimnya udah habis, gue pasti konsul dulu. Nah, untuk konsulnya juga sekarang, bagi kalian yang ada di luar daerah ataupun luar kota seperti gue sekarang ini, sedang tidak di Jambi ya, gue konsulnya by WA juga bisa. Nanti kalian tinggal chat aja. Nanti gue tag juga nih untuk Instagramnya juga ya. Di sana juga sudah terinfo untuk kontak WA-nya juga. Ini kemudian setelah gue lanjutin whitening gel cuman ini. Nah, kemarin gue konsul ternyata gue harus pakai night cream plus 5. Night cream plus 5 ya. Nah, kebetulan night cream H5 gue ini masih ada, kan sayang dong ya. Nah, tips dari dokternya, ini penggunaannya selang-seling. Setelah penggunaan ini, baru penggunaan ini. Jika malam ini kita menggunakan night cream H5, jadi malam besoknya penggunaan plus 5. Kalau plus 5 ini bisa digunakan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Iya, ini nggak apa-apa. Jadi gue pakainya selang-seling ya. Jika malam ini penggunaan ini sama ini, besoknya gue seling-seling lagi night cream whitening gel dengan night cream yang mana nih? Yang H5, selang-seling ya, nggak boleh tiap malam penggunaannya. Oke, siap. Itu untuk bagian kepala dan wajah gua. Kemudian untuk bagian satu lagi untuk bagian wajah gua juga seminggu sekali sekarang rutin, selain perawatan menggunakan skincare, karena muka gua memang dulunya nggak bersih ya, kusam, dan sekarang alhamdulillah udah bersih. Ini belum menggunakan apa-apa. Gua selalu setidaknya seminggu sekali gua maskeran. Kalau untuk maskernya sih terserah, yang penting kalian baca petunjuk penggunaannya, kemudian manfaatnya untuk apa. Biasanya gue pakai masker wajah itu produk Miniso, karena menurut gue worth it aja juga. Kemudian manfaatnya juga bagus. Terus kemarin karena gue pulang kampung, jadi Minisonya nggak ada, jadi gue coba cek di minimarket adanya Garnier ya. Manfaatnya juga bagus. Ini gue tetap penggunaannya seminggu sekali ya guys. Lanjut, kalau untuk sekarang untuk kulit tubuh gue dulu ya, gue jelasin aja dulu. Kulit ini udah mendingan nih, udah agak sedikit cerah.
sedikit cerah. Karena dulu gue terobsesi banget pengen kulit lebih cerah, kulit tubuh ya lebih cerah, dan sekarang alhamdulillah gue dapatkan itu karena memang tips dari teman gue yang nyaranin gue harus rutin luluran. Beneran itu memang benar, ternyata luluran awalnya gue abaikan, tapi ternyata memang benar tipsnya dia. Dan teman gue yang di sini juga nyaranin, dan gue lihat vlognya selebgram juga benar, memang dia nyaranin untuk penggunaan lulur ini, dan ternyata hasilnya juga sekarang kulit gue lebih cerah. Terbukti dengan pada saat gue pulang kampung kemarin, ponakan gue pada bilang kulit gue lebih cerah, dan teman-teman gue juga bilang kulit gue lebih cerah dari sebelumnya. Kalau dulu sih gue dijulukin, tau nggak apa, biji salak. Tapi sekarang gue udah alhamdulillah udah lebih cerah. Nah, sedikit just informasi aja. Kulit cerah itu bukan berarti harus putih, enggak. Kulit cerah itu seperti kulit gue ini nih. Kulit gue ini sawo mateng. Cuman gue pernah dengar kalimat kulit sawo matang itu maksud gue putih itu cerah itu bersih itu nggak harus putih. Ada beberapa orang yang kulitnya putih cuman hambar gitu nggak sih. Nah sekarang ini kulit gue sekarang udah lebih cerah, udah lebih beraura. Kalau dulu nggak beraura. Nah sekarang ya kulit gue masih sawo matang, cuma lebih cerah, lebih beraura sih nggak sih. Nah oh ya, gue udah pegang-pegang ini aja. Nah ini tipsnya, gue menggunakan lulur Shinzui warna hijau. Ini ampuh banget ya penggunaan ini. Kalian penggunaannya harus rutin ya. Kalau gue ini seminggu 3-4 kali beneran. Nah untuk hasilnya maksimal, gue juga menggunakan sabun Shinzui. Ini ampuh banget beneran. Ini dua ini kunci dari segalanya. Akhirnya terjawab juga, kulit gue juga bisa lebih cerah. Kemudian setelah gue juga rutin menggunakan hand body-nya ini udah mau habis sih, cuman ya udah gue review aja nih. Gue pakai 2. Gue penggunaan hand body ini sih isi dari ini biar lebih praktis aja, bisa dibawa kemana-mana. Kalau kemarin waktu masih WFO, gue selalu bawa ke kantor dalam kayak gini biar lebih praktis aja. Nah gue penggunaan hand body Nivea ini untuk siangnya, ini untuk malamnya. Ini lebih ke untuk SPF 33 untuk melindungi kita dari UVA1, UVN, and UVB. Kemudian ini juga untuk hand body untuk di malam hari. Nah ini juga gua terinfo dari teman gua. Dia itu pakar dari segala pakar kalau masalah hand body, perawatan segala macam. Nah entah dulu gua merasa sebagai korban atau gimana, karena gue juga penggunanya dulu nggak rutin, jadi hasilnya belum kelihatan. Nah ini sekarang hasilnya alhamdulillah udah kelihatan. Oke, setelah itu untuk bibir kalian gue saranin selalu rutin agar tetap terjaga lembab. Itu tipsnya dengan menggunakan ini. Gue pelembab, kalau pelembabnya sih gue pakai Nivea ya. Ini tipsnya kemarin pada saat gue ke klinik Natali Skincare, pada saat gue treatment untuk bagian bibir, gue juga disaranin selain penggunaan pelembab, terserah mau pelembab apa, yang seperti itu juga boleh, Vaseline ya. Gue juga harus sering penggunaannya, misalnya setelah mandi ataupun setelah makan kita gunakan kembali. Nanti kalau kalian minum atau makan kemudian kan hilang tuh, pakai lagi nggak apa-apa. Pas malam sebelum tidur juga penggunaan lagi. Nah dari sekian banyak tips yang gue informasikan, tetap ya, kita harus tetap olahraga yang rutin, kemudian konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, bervitamin seperti konsumsi buah, sayur-sayuran, dan yang pastinya harus istirahat yang cukup. Sekian dari saya terkait tips-tipsnya, semoga bermanfaat karena menurut gua berbagi informasi yang penting untuk kita semua agar bisa bermanfaat itu sangatlah perlu bagi saya. Thank you.